hari ini di pendahuluan ya, pastinya Ibu akan menjelaskan deskripsi singkat ya mengenai mata kuliah ini. Maaf, ada yang masuk bentar ya. Oke, udah lengkap ya. Oke, tunggu sebentar. Ibu lanjut ya ke pemaparan materi. Ini adalah deskripsi singkat dari mata kuliah Matematika Keuangan ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Oke. Nah, apa aja itu? Pertama, tentang suku bunga. Kemudian tentang nilai akumulasi. Setelah itu nilai sekarang atau present value. Dan anuitas, kalau terkejar atau sempat, kita akan belajar tentang sekuritas, gitu ya. Nah, ini adalah referensi yang Ibu gunakan. Bisa menggunakan buku dari Ibu Novriana yang Matematika Keuangan ya. Karena di Syariah juga Ibu Novriana yang penulisnya. Karena memang Ibu ini adalah dosen yang peminatannya itu di bidang Matematika Keuangan. Dan Ibu merasa bagus ya tulisannya. Jadi Ibu menggunakan referensi buku dari Ibu Novriana. Kemudian ada juga textbook ya, penulisnya Body Kane Marcus. Ini bagus bagi kalian yang mau mempelajari investasi. Penilaiannya UTS 30%, kemudian UAS 30%, kuis ditambah tugas 25%, kehadiran 15%. Kemudian perlu diingat, untuk mengikuti UTS, kalian harus minimal 80% dari jumlah pertemuan ikut pada sesi pertemuan kuliah ya. Jadi kan masing-masing itu ada 7 ya kuliah untuk UTS di pertemuan ke-8 gitu ya. Jadi 80% dikali 7 minimal 6 pertemuan kalian harus hadir. Kalau misalnya kalian kurang dari itu kehadiran di sesi UTS-nya, maka jawaban UTS kalian tidak akan Ibu periksa gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke materinya. Pertama sekali Ibu akan memulai dengan perbedaan antara bunga dengan rate of return. Kenapa sih Bu? Kita kan mau belajar tentang bunga nih, pengenalan bunga. Kenapa di pertama sekali Ibu tekankan ini? Karena memang pada saat di sidang Ibu kan jadi notulen tuh ya. Pas ditanya bunga itu apa, dia jawabannya seperti pengertian rate of return. Padahal bunga dan rate of return itu berbeda gitu ya. Jadi perlu diingat, suku bunga pada bank konvensional adalah besarnya tambahan pengembalian atas sejumlah uang yang dipinjam. Jadi kalau di bank itu ya, misalnya kita nabung gitu, nasabah nabung di bank. Berarti di situ yang meminjam uang adalah si bank. Uang kita dipinjam oleh si bank, gitulah istilahnya gitu ya kalau kita pakai istilah pinjam meminjam. Jadi karena kita meminjamkan uang kita ke bank, otomatis kita mendapatkan tambahan nilai kalau dia berdasarkan bank konvensional gitu ya. Nah, tambahan nilai itulah yang dikatakan bunga gitu loh. Nah, sebaliknya kalau misalnya di bank kita mau minjem uang di bank nih, berarti kan kita yang minjem ya, bank yang memberikan pinjaman. Berarti si bank yang akan mendapatkan tambahan nilai. Nah, tambahan nilai itulah yang dinamakan bunga gitu. Paham ya mengenai bunga ya? Bunga itu adalah tambahan pengembalian gitu ya atas sejumlah uang yang dipinjam. Jadi nilainya pasti positif, nggak akan pernah negatif. Tapi kalau rate of return itu adalah imbal hasil investasi. Namanya imbal hasil, pasti kalau kita berinvestasi nih ya, nggak selamanya untung terus, bener nggak? Bisa jadi gitu-gitu aja, jadi nggak ada untung, nggak ada rugi gitu ya. Bisa jadi dia rugi gitu kan, bisa jadi untung.
Nah, berarti nilainya untuk rate of return ini bisa negatif, bisa nol, bisa positif. Bisa bedakan antara bunga dan rate of return ini semuanya? Bisa, Oke, Ibu. alhamdulillah. Kita lanjut. Bisa, Bu. Ya, sip. Nah, apa aja ya penyebab perubahan suku bunga? Itu bisa karena inflasi, deflasi, penawaran dan permintaan uang, kemudian kebijakan moneter bank sentral, dan peristiwa penting suatu negara. Sebenarnya yang kebijakan moneter bank sentral ini sama peristiwa penting suatu negara satu kesatuan ya, karena kebijakan moneter bank sentral pastinya eh, dia itu membuat suatu peraturan karena adanya suatu peristiwa penting suatu negara, keadaan perekonomian gitu, politik seperti itu ya. Nah, inflasi itu apa? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan pelayanan pada waktu yang berbeda. Jadi misalnya tahun ini harga beras adalah 10.000, tahun depan harga berasnya 10.500. Nah, karena perbedaan waktu itu harganya berbeda dan terjadi kenaikan, maka itu peristiwanya dikatakan inflasi. Sedangkan deflasi adalah penurunan harga barang atau pelayanan pada waktu yang berbeda. Jadi contohnya ya, kalau misalnya harga beras sekarang adalah 10.000, tahun depan 9.500, turun harganya dari perbedaan waktu itu, maka kejadian itu dinamakan deflasi. Kemudian time value of money. Ini istilah apa sih? Nah, ini istilah untuk kejadian berubahnya nilai uang seiring dengan berjalannya waktu untuk membeli suatu kuantitas barang. Contoh nih, ada tabel harga rata-rata beras per tahun dari tahun 2002 sampai 2012 di setiap provinsi, setiap kota ya, setiap kota yang ada di Indonesia, gitu ya. Ada Banda Aceh, Medan, Padang, Jakarta, dan lain-lain. Kalau kita lihat nih, harga beras itu di Banda Aceh cenderung menaik gitu ya. Walaupun pernah kejadian turun harga, tapi cuma 1 tahun doang. Dari tahun 2002 ke 2003 itu di tahun 2002 awalnya 2.557 menjadi 2.392. Turun ya, tetapi kalau kita lihat di tahun 2004, 2.900 sekian, 2005, 3.400 sekian, 2006, 4.000 sekian. Nah, kita lihat dari waktu ke waktu harganya naik gitu ya. Nah, karena ada perubahan ya, mau itu naik atau turun, maka di sini ada terjadinya time value of money gitu ya. Jadi perubahan nilai uang berdasarkan waktu gitu ya. Oke, sekarang kita mau membaca data nih. Misalkan suku bunga di negara Jerman dari tahun 1965 sampai 2003 kalau nggak salah, 2000 ya 2003 ya. Bisa kita lihat di sini cenderung berfluktuasi ya. Suku bunga di negara Jerman ini ada naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Itu namanya kecenderungan fluktuasi, berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita lihat yang paling tingginya, peak-nya ya, peak itu puncak gitu ya. Itu kita lihat yang paling tingginya, puncak tertinggi, puncak kan banyak ya. Ada di tahun 1969 itu puncak juga, terus ini tahun 73 itu puncak juga, kemudian ini tahun 80 juga puncak. Tapi puncak tertingginya itu di tahun 1973, ya kan? Nah, ini puncak-puncak ini pasti ada alasan, pasti ada suatu yang terjadi di negara itu. Contohnya yang paling tertinggi ini di tahun 1973 ternyata negara Jerman Barat dan Timur bergabung dengan anggota PBB, seperti itu. Nah, jadi perubahan suku bunga itu memang terjadinya ya pasti ada suatu alasan yang Ibu sebutkan tadi, ya. Kemudian kalau kita lihat di suku bunga negara Amerika Serikat ini menarik nih. Dari tahun 1954 sampai 2009, tapi tahun 1954 sampai 1982 nih ya, itu dia menaik ya kan, cenderung menaik, naik gitu kan ya. Nah,
hingga puncaknya di tahun 1982. Ada apa ya? Ternyata ini adalah pasca Perang Dunia Kedua. Jadi ada peristiwa penting yang terjadi yang menyebabkan suku bunga di Amerika Serikat dari tahun 1954 sampai 1982 itu cenderung menaik, dan tertingginya di 1982 ternyata ini adalah kejadian pasca Perang Dunia Kedua. Tapi menurun setelah tahun 1982 gitu ya, bahkan sampai 0% gitu ya. Nih dilihat nih, ya kan? Dari tahun 2009 dia udah 0%. Mungkin ini beberapa tahun ini 0%. Loh, kok bisa ya? Itu terjadi? Bisa kalian cari ya alasannya kenapa. Kalian coba cari referensi ada apa di Amerika Serikat di tahun setelah 1982 sampai tahun 2009. Kok bisa ya bunganya itu nurun dan sampai ke 0% ya. Nah, ini nih sekarang suku bunga negara kita. Bisa dilihat bahwa dia berfluktuasi ya, ada naik, turun, tapi cenderung turun kan ya. Dari yang tertinggi tahun 2006 sampai ya walaupun ada naik turunnya tapi cenderung turun gitu ya. Dan naik laginya itu di tahun 2008, kemudian tahun 2011, kemudian tahun 2013. Ada apa ya? Pasti ada satu yang terjadi. Coba kalian cari referensi dan itu adalah tugas kalian ya. Tugas kalian nanti Ibu minta 2008 sampai 2000 dari 2006 kalau nggak salah. Ibu minta sampai tahun 2020 cari data suku bunga negara Indonesia dan kalian gambarkan grafiknya, lihat puncak-puncaknya dan coba cari alasannya kenapa ya bisa terjadi seperti itu. Perlu kalian ketahui bahwa kenaikan dan penurunan suku bunga ini ada tujuannya. Naiknya suku bunga tujuannya adalah supaya menarik masyarakat untuk rame-rame berinvestasi gitu ya. Jadi kan kalau suku bunganya tinggi, kita berinvestasi gitu ya. Kan berarti kita meminjamkan uang kita pada suatu emiten atau suatu bank gitu kan ya. Kita pinjamkan uang kita sehingga mereka menggunakannya untuk usaha mereka gitu kan ya. Nah, kita kan mendapatkan tambahan nilai di situ ya. Kalau suku bunga tinggi kan berarti untung kita banyak gitu ya. Nah, jadi tujuan dari dinaikkannya suku bunga adalah untuk menarik masyarakat, minat masyarakat untuk berinvestasi. Sedangkan tujuannya penurunan suku bunga adalah untuk meningkatkan likuiditas. Likuiditas itu adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menjalankan kewajibannya, mengembalikan uang suatu nasabahnya gitu ya dalam jangka waktu jatuh tempo gitu ya. Nah, jadi intinya adalah pencairan dana gitu loh yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi supaya dia itu mampu banget untuk mencairkan dana dari nasabahnya, maka dilakukanlah suku bunganya itu diturunkan gitu ya. Sampai sini udah selesai ya mata kuliah kita. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ini masih ada nggak ya sebenarnya? Belum ada, Ibu. Oh, berarti udah jelas semua ya? Oke, kalau begitu Ibu sudahi sampai sini. Kita bertemu lagi. Pekan depan maunya jam berapa? Jam 12 apa jam 12.30 masuknya? Masuk Google Meet-nya? Mau jam 12.30 aja, Bu. Iya ya kan, 12.30 ya. Iya, Iya, Bu. Ibu juga setuju. Anggap aja lah 12 sampai 12.30 itu kalian baca-baca dulu ya materinya. Karena kan di situ berkenaan dengan mungkin bisa makan siang dulu ya kan. Sama sholat bagi yang muslim. Oke, sampai sini kuliah kita. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ya, sama-sama.